Shalom adik-adik. Berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online GBI Kedamaian. Hari ini Kak Vina akan bersama-sama adik-adik untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita doa dulu ya. Adik-adik semua duduk yang manis, melipat tangan dan tutup matanya. Kak Vina akan memimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Engkau sudah mengumpulkan kami ibadah secara online. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, membimbing kami, dan berkenan pada ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu ya adik-adik. Kita pujikan dengan pujian Oh Sukacitaku. Adik-adik boleh bangkit berdiri, ikutin Kak Vina, gerakan Kak Vina, dan menyanyi dengan sukacita. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Adik-adik duduk kembali ya, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah bersukacita memuji membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, hati kami, supaya kami siap untuk menerima firman-Mu dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik tentunya sehat semua kan? Untuk menjaga kesehatan kita harus tidur yang cukup, makan teratur, makan makanan yang bergizi. Makan nasi, makan sayuran, buah-buahan, lauk, ikan, telur, dan daging. Ikan sangat baik untuk kesehatan kita. Siapa yang tahu orang-orang yang menangkap ikan disebut apa? Nelayan. Ya, betul.
Kali ini Kak Vina akan menceritakan tentang nelayan-nelayan yang dipakai hidupnya oleh Tuhan secara luar biasa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yuk kita dengerin ceritanya. Pada dahulu saat Tuhan Yesus hidup di dunia dan Tuhan Yesus mengajar selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus mempunyai murid-murid. Murid-muridnya Tuhan ada 12 orang. Murid-muridnya selalu ikut kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus memberitakan firman dengan penuh kuasa, menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan-setan. Di situ murid-muridnya selalu ikut kemanapun Tuhan pergi, dan muridnya merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, murid-muridnya sangat sedih karena Tuhan Yesus mati dengan cara yang menyedihkan. Murid-muridnya sedih dan kecewa. Mereka merasa bahwa Tuhan Yesus sudah meninggalkan hidup mereka. Mereka seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Apakah Tuhan Yesus benar-benar meninggalkan murid-muridnya? Yuk kita cari tahu jawabannya. Pada suatu hari, Petrus, Thomas, Nathanael, dan 2 anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus beserta beberapa murid yang lainnya berada di tepi pantai Danau Tiberias. Beberapa murid Tuhan Yesus dulunya adalah nelayan. Pada saat itu berpikirlah Petrus, mendingan aku cari ikan aja, seperti dahulu sebelum aku mengikut Tuhan Yesus. Kemudian dia berkata kepada murid-murid yang lainnya, aku mau menangkap ikan. Murid-murid yang lainnya saat itu sedang sedih dan bingung. Dia harus berbuat apa? Dia langsung naik ke kapal, dia ikut Petrus untuk menangkap ikan. Mereka berangkat pada malam hari. Saat mereka berangkat berlayar mencari ikan, mereka mulai menebarkan jala. Siapa yang sudah tahu, sudah pernah melihat jala? Oh, adik-adik semuanya sudah tahu ya. Petrus bersama murid yang lainnya menebarkan jala. Mulai menebarkan jala, melempar ke sisi kanan, ke sisi kiri. Mereka melempar dengan penuh semangat. Saat mereka menariknya, tarik terus, ternyata mereka tidak menemukan satu ikan ekor pun. Tetapi mereka tidak pantang menyerah. Mereka pindah ke sisi yang lainnya. Mereka tebarkan jala kembali. Pure. Ternyata mereka tetap tidak mendapatkan ikan. Padahal mereka sebelumnya adalah nelayan-nelayan yang berpengalaman. Mereka pindah lagi ke sisi yang lebih dalam. Mereka lempar lagi. Ternyata tetap tidak mendapatkan ikan. Mereka sudah lelah, capek seharian, tetapi tidak mendapatkan ikan adik-adik. Pasti sedih ya murid-murid Tuhan Yesus. Dan setelah itu mereka pulang. Mereka ke tepi pantai karena mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hari sudah mulai siang. Tiba-tiba dari tepi pantai ada seorang yang berkata kepada mereka, itu Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus tidak sadar kalau itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, apa katanya? Hai anak-anak, apakah kalian mempunyai lauk? Mereka menjawab, tidak ada. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala ke sisi perahu sebelah kanan. Kalau kita jadi murid-murid Tuhan Yesus, udah capek-capek semalaman, tidak dapat ikan, apa yang kita lakukan? Apakah kita bersungut-sungut dan tidak mendengarkan kata Tuhan? Nah, tetapi murid-murid Tuhan Yesus tetap melakukan firman Tuhan, tetap mendengarkan dan tetap taat pada firman Tuhan. Mereka mulai menyebarkan jala mereka ke sisi kanan. Ayo adik-adik, kita bantu murid-murid Tuhan Yesus untuk menyebar jala ke sebelah kanan. Ayo kita bawa jala kita sebar ke sebelah kanan. Dalam hitungan ketiga, kita tebarkan jala kita. 1, 2, 3. Pure.
Kita tebarkan jala kita sebelah kanan. Ayo adik-adik kita tarik. Kita tarik. Aduh, rasanya berat nih. Rasanya berat banget. Lah, ada ikan. Ternyata saat murid-murid Tuhan Yesus menarik jala mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Sehingga mereka merasa kesulitan saat menarik karena jumlah ikannya sangat banyak. Mereka bersukacita. Saat itu, murid Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan Yesus, yaitu Yohanes, dia sadar dan tahu bahwa itu Tuhan. Dia berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Petrus langsung memakai bajunya kembali adik-adik. Dia langsung berenang ke tepian untuk menemui Tuhan Yesus. Setelah sampai di tepi pantai, murid-murid Tuhan Yesus melihat ada arang dan api beserta ikan dan roti. Ternyata karena kasih Tuhan sangat besar pada murid-muridnya, Tuhan Yesus tahu murid-muridnya lapar. Jadi Tuhan Yesus sudah menyediakan roti dan ikan untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus baik ya adik-adik. Seperti adik-adik, kalau adik-adik pulang dari sekolah capek, lapar, setelah adik-adik pulang ternyata sudah ada makanan yang disiapkan mama atau papa, kakek atau nenek, adik pasti senang sekali. Tapi jangan lupa ya, tetap mencuci tangan, kita berdoa, bersyukur untuk berkat Tuhan dan juga berterima kasih pada yang telah menyiapkan makanan. Nah, kembali lagi ke firman Tuhan. Saat mereka makan bersama karena Tuhan Yesus sudah menyediakan, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Ambillah beberapa ikan yang kamu tangkap." Petrus naik ke kapal, naik ya, dihitungin lah itu semua ikan yang didapat. Totalnya berapa adik-adik? Ada yang tahu? 153 ekor, banyak sekali ya adik-adik. Padahal semalaman mereka mencari, mereka tidak mendapat apa-apa. 0. Tapi Tuhan memberkati mereka dan melakukan mujizat bagi murid-muridnya. Kemudian saat sudah dibakar ikannya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah dan sarapanlah." Kemudian murid-murid makan, tetapi tidak ada satupun murid yang bertanya, "Siapakah dia?" Karena murid-muridnya sudah tahu, itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati, bangkit dan hidup kembali seperti yang telah difirmankan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa ya adik-adik. Dia telah mati untuk kita, menebus dosa kita, dia bangkit dan dia hidup untuk memberkati kita. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus. Sebelumnya Petrus adalah penjala ikan. Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada Petrus supaya menjadi penjala manusia. Adik-adik sudah tahu tugasnya penjala manusia apa? Penjala manusia tugasnya untuk mencari murid-murid atau orang-orang yang perlu diselamatkan oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang perlu mendapatkan kasih Tuhan. Itu yang diharapkan Tuhan Yesus pada Petrus. Nah, selama pandemi ini kita tidak perlu takut adik-adik, karena Tuhan sanggup untuk melakukan mujizatnya, seperti mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus, menyediakan untuk murid-muridnya ikan, menyediakan berkat. Kita tidak perlu takut ya, kita hanya perlu berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, seperti murid-muridnya, percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit dan hidup seperti yang telah difirmankannya. Nah, jawabannya, apakah Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya? Kita sudah tahu jawabannya. Tentu tidak. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus selalu ada, bahkan menolong murid-muridnya. Apakah adik-adik percaya akan kasih Tuhan sampai hari ini? Ya, seperti Kak Vina juga percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati kita di segala musim. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, bangkit buat kita, hidup dan melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Ayo adik-adik duduk yang manis, berdoa, lipat tangannya, tutup matanya,
Kita bersyukur buat firman hari ini dan sekalian kita tutup ibadah kita ya. Di dalam nama-Mu kami berdoa ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu menguatkan kami semua, firman-Mu membimbing kami, firman-Mu memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Dan juga Tuhan untuk kami selalu bertahan selama pandemi ini ya Bapa. Engkau berikan kesehatan untuk kami. Engkau selalu menyediakan keperluan kami ya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Adik-adik yang di rumah ya Bapa, selalu Engkau berikan sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau selalu memberikan kasih karunia kepada orang tua kami, kepada sanak saudara kami, dan kepada teman-teman kami dimanapun teman-teman kami berada. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah mati buat kami, Engkau bangkit dan hidup, dan kami percaya masa depan kami sungguh penuh harapan di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, dan tiba saatnya kita berjumpa lagi ya di minggu depan. Jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan, kemana-mana harus pakai masker ya. Oke, selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Sampai jumpa di minggu depan dengan cerita-cerita yang lebih seru bersama kakak-kakak yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.